Mbak, ini saya Budiman. Tadi beneran, Mbak, di lantai 15. Soalnya pukul 21 saya keliling cek dan kunci ruangan dari lantai 10 sampai 20. Tidak ada orang. Sudah 2 minggu ini pemilik gedung menganjurkan tidak memakai ruangan di atas jam 9 malam. Terlebih setelah kejadian itu. Aku pun bingung dengan pesannya. Segera aku balas. Maksudnya gimana ya, Mas? Kejadian apa? Malah nggak tahu apa-apa, bos tiba-tiba ngasih tugas mendadak nih. Mbak sudah sampai rumah? Iya, saya sudah sampai rumah, Mas. Tadi bau amis nggak di jalan? Iya, bau amis. Lah, kok tahu? Aku jadi merasa takut, pasti ada sesuatu. Mbak, sebenarnya Pak Jati itu sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan cerpen horor. Cerpen horor kali ini akan membacakan sebuah kisah dengan judul Malam Jumat Kliwon. Cerpen ini merupakan karya dari Rens 09. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, bisa membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam ini terasa angin berembus lebih sering, membawa rasa dingin hingga menusuk ke tulang. Aku baru saja selesai menata tas dan bergegas untuk pulang. Kulihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan menunjukkan pukul 22:30. Sudah larut malam. Gimana sih bos nih? Kok ngasih tugas ini mendadak? Berkali-kali aku mengumpat dalam hati. Kantorku terletak di lantai 15. Jam segini tentu sangat horor untuk turun menggunakan lift sendirian. Aku sudah menelepon sekuritiku untuk datang ke lantaiku, untuk mengantarkanku ke bawah. Sedikit lega, satpam bersedia meski aku harus mengeluarkan uang rokok sebagai tanda terima kasih. Aku membawa tas berisi laptop, dompet, serta beberapa berkas. Sedangkan handphoneku kumasukkan ke dalam kantong blusku. Mbaknya sudah selesai lemburnya? Tegur Pak Jati dari pos jaganya. Iya Pak, sudah. Maaf ya Pak, jadi merepotkan. Gak apa-apa Mbak, kebetulan saya juga mau turun, ucap Pak Jati sambil tersenyum. Aku dan security itu pun masuk ke lift, menekan angka 1 untuk menuju pintu utama gedung. Merasa canggung, aku pun memulai pembicaraan. Pak Jati seringnya jaga malam, tapi saya beberapa waktu ini nggak pernah ketemu kalau siang. Tanyaku memecah kesunyian di dalam lift. Iya Mbak, sudah seminggu ini saya selalu jaga malam. Anak-anak lain tidak mau tukar shift. Wah, capek juga dong ya Pak. Gadang terus dong. Ya, bagaimana lagi Mbak? Namanya juga bekerja. Harus profesional kan? Lagi pula, kalau sampai dipecat, kasihan keluarga di rumah Mbak. Jawab Pak Jati sambil menatap ke depan. Aku memang pernah mendengar perihal Pak Jati yang penyayang keluarga. Beliau berusaha bekerja sebaik mungkin demi mencukupi kebutuhan keluarga serta pengobatan istrinya yang tengah sakit. Ya sudah, semangat ya Pak. Iya Mbak, iya, saya tetap semangat. Jarang ada pegawai mau lembur di hari Kamis loh Mbak. Perkataan Mbak Jati memancing rasa penasaran. Lah, emangnya kenapa Pak? Enggak, Kamis kan berarti malam Jumat Mbak. Seperti saat ini kebetulan malam Jumat Kliwon. Perkataan Pak Jati justru menyadarkan kalau malam ini malam Jumat Kliwon. Aku deg-degan antara bersyukur sudah selesai pekerjaan dan bisa pulang tanpa takut, atau justru jadi was-was karena suasana berubah drastis. Dingin mulai menyeruak. Kulihat angka lift terus berkurang. Ingin rasanya segera angka 1 dan pintu terbuka. Pak, kenapa nggak tukar shift biar bisa istirahat bapaknya? Sebisa mungkin aku mencairkan suasana.
Aku tidak ingin terlihat ketakutan. Bisa-bisa jadi bahan perbincangan di kantor. Enggak mbak, saya sih pasrah saja. Lagi pula kerjaannya kan sama aja. Iya ya pak, kalau keliling juga sampai atas pak? Iya mbak, semua gedung dicek. Kalau saat ini enak, bisa bagi-bagi tugas. Lantai 1 sampai 10 diperiksa oleh Budi. Kemudian lantai 11 sampai 20 diperiksa oleh saya mbak. Setelah itu terus nanti balik lagi ke pos pusat. Terang Pak Jati dengan jelas. Namun Pak Jati masih memandang lurus ke depan. Aku pun sedikit lega. Akhirnya angka 1 menyala dan pintu terbuka. Pak, makasih ya. Ini ada sedikit buat uang rokok. Tolong diterima. Aku menyodorkan uang 50 ribuan kepada Pak Jati. Mbak, udah nggak usah mbak. Ini buat mbak aja. Maaf ya mbak, saya langsung naik. Mau keliling lagi. Tolak Pak Jati dengan halus. Oh iya pak, terima kasih banyak ya pak. Hati-hati di jalan pak. Aku pun keluar dari lift dan melambaikan tangan. Tiba-tiba seseorang menepuk pundakku dari belakang. Astaga, bikin kaget aja, ujarku sambil melihat ke belakang. Ternyata Budi security sip malam yang keliling di lantai bawah. Mbak itu ngomong sama siapa sih? Kok ngomong sendiri? Mas Budi, enggak, itu tadi saya diantar sama Pak Jati. Saya pulang dulu ya mas, jawabku sambil berjalan ke pintu keluar. Budi kemudian menyusulku dengan terburu-buru. Mbak serius? Serius apa sih mas? Tadi mbak dari lantai berapa mbak? Ya di lantai 15 lah, kan kantor saya di sana, ucapku santai tanpa merasa hal yang aneh. Iya mbak, hati-hati di jalan ya, jawab Budi mengakhiri pembicaraan. Akhirnya aku pun pulang naik taksi online pesananku. Biasanya aku naik bis atau ojek. Tapi berhubung ini sudah larut malam dan angin kencang seperti akan hujan, aku memutuskan naik taksi. Ya lumayan mahal sih, tapi tidak apalah. Sesekali ini. Pak, maaf, saya boleh duduk di depan? Tanyaku sambil membuka pintu penumpang. Oh iya boleh mbak. Kenapa, lagi musuhan ya? Jawab sopir taksi online tertawa kecil. Aku tidak tahu apa maksudnya, namun kusenyum saja. Rasa capek badan dan pikiran membuatku cuek dan tidak peka. Perjalanan menuju rumahku sekitar 10 menit dengan mobil. Sopir itu terdiam dengan sesekali melirik ke spion yang memantulkan arah ke belakang. Awalnya aku nggak merasakan apapun, tapi bau amis menyengat mulai tercium. Seperti, Mbak, kok bau amis ya? Iya nih. Mbak, kok bau amis ya? Iya nih pak, nggak tahu. Saya juga kebetulan sebetulnya lagi nggak datang bulan. Liriku sambil tertawa kecil agar suasana mencair. Namun sopir itu justru terdiam. Wajahnya pucat pasi. Apakah dia masuk angin? Atau entahlah. Mbak, sudah sampai ya? Oh iya, terima kasih ya pak. Aku memberi bintang 5 di aplikasi dan keluar dari mobil. Sopir itu bergegas menginjak gas mobil melaju agak kencang, menghilang di ujung jalan. Saking kencangnya, sudah tidak terlihat lagi mobil taksi itu. Aku kemudian membuka pintu dengan kunci cadangan. Jam segini tentu saja orang tua aku sudah tidur. Waktu menunjukkan pukul 23:45 menit. Kok jadi lama banget perjalanan kantor ke rumah? Akhirnya aku pun masuk ke rumah, berjalan di lorong dan naik tangga dengan cahaya yang minim. Orang tuaku memang suka menghemat listrik, meletakkan tasku yang berat dan mengambil baju ganti untuk sekedar membasuh badan dan cuci muka. Aku akhirnya ke kamar mandi di dalam kamarku. Ayah memang sengaja membuat kamar mandi di dalam kamarku. Selesai mandi dan berganti pakaian, aku kemudian bergegas berbaring di ranjang. Sudah pukul 00:01. Aku mencoba memejamkan mata, tetapi susah. Ku ambil HP-ku di atas meja. Ada satu pesan ku terima. Aku pun membuka pesan itu. Ternyata dari Budiman. Mbak, ini saya Budiman.
tadi beneran Mbak di lantai 15. Soalnya pukul 21 saya keliling cek dan kunci ruangan dari lantai 10 sampai 20 tidak ada orang. Sudah 2 minggu ini pemilik gedung menganjurkan tidak memakai ruangan di atas jam 9 malam. Terlebih setelah kejadian itu. Aku pun bingung dengan pesannya. Segera aku balas. Maksudnya bagaimana ya Mas? Kejadian apa ya? Malah nggak tahu apa-apa, bos ngasih tugas mendadak sih. Mbak sudah sampai rumah? Iya, saya sudah sampai rumah Mas. Maaf Mbak, tadi waktu di jalan Mbak merasa bau amis nggak? Iya, bau amis pas di taksi. Kok tahu sih Mas? Aku jadi merasa takut. Pasti ada sesuatu. Mbak, sebenarnya begini Mbak. Pak Jati itu sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Dek, seketika bulu kuduku berdiri, merinding sekujur tubuh. Aku lekas membalas Cak Budiman dengan penuh pertanyaan di dada. Mas Budiman ini bercanda ya? Mbak, ngapain saya bercanda di malam Jumat Kliwon begini? Ini saya langsung kumpul sama satpam baru. Mbak jangan matiin lampu ya selama 7 hari. Jangan di tempat gelap. Lah, emangnya kenapa Mas? Gini saja Mbak, besok saya ceritakan. Pagi saja. Sudah ya Mbak, selamat malam. Aku meletakkan handphoneku di meja samping ranjangku. Rasanya antara percaya atau tidak, namun ketakutan menyeruak di dada. Aku bergegas tidur, menangkap selimut sampai menutupi wajah, berharap lekas hanyut ke alam mimpi dan terbangun di pagi hari. Ya, demikianlah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.